Ku terima sekarang kemenangan dari Engkau ya Tuhan. Amin. Itulah janji yang Kau berikan pada kami, anak-anak-Mu yang percaya dalam nama-Mu. Hanya dalam kenyataan Tuhan, janji itu tidak sampai kepada diri kami. Bukan karena kesalahan-Mu ya Tuhan, tetapi semua itu adalah kesalahan sebagian besar kami, orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Itu semua karena pengajaran yang kurang tepat atau salah, atau mungkin juga kami yang menerimanya salah Tuhan. Itu semua dari sudut manusia kami, baik yang mengajar maupun kami yang diajar. Yang dari Engkau pasti terjadi apabila kami menuruti sesuai, mentaati apa yang Kau kehendaki. Amin. Kami percaya Tuhan. Amin. Itulah yang Kau bebankan kepada hamba-Mu pagi hari ini, dan setiap saat Engkau bebankan kepada kami untuk terus mengajar kepada mereka yang belum benar-benar percaya yang sesuai Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dan Kau memberikan tanda-tanda kepada kami, dan pagi hari ini kepada yang mendengarkan firman ini, khususnya di GPI Elim ya Tuhan. Apabila tanda-tanda tersebut belum didapatkannya, maka sebetulnya lah kami belum percaya kepada Engkau yang sesuai Kau kehendaki ya Tuhan. Maka hidup kami masih sering kacau, kalah terus, kecewa, gelisah, ketakutan, dan sebagainya. Itulah Tuhan, apa yang Kau kehendaki, hamba sampaikan pagi hari ini. Pengajaran yang sesuai yang Kau kehendaki. Kami membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap membuka hati dan melepaskan segala teologi-teologi atau pengertian-pengertian yang lama, dan siap menerima pengajaran ini, katakan dengan iman. Amin. Ya, shalom. Silakan duduk, saudara. Kalau kita baca firman ya saudaraku, maupun kita mendengar pujian-pujian atau penyembahan, lagu-lagu rohani, ya, itu semuanya pada dasarnya indah, benar saudara. Karena kebanyakan pengubah lagu itu adalah orang yang diurapi dan memunculkan, mengubah lagu itu. Hanya, saudara, ya ada sebagian kecil yang lagunya ngarang secara otak gitu, tapi itu nggak berbobot. Kalau yang berbobot itu biasanya karena Roh Kudus yang memberi kepada pengubah lagu itu. Nah, tetapi saudara, ya ini tetapi kenyataannya, ya, pendengarnya atau yang memuji atau jemaat itu yang memujikan lagu itu sering, saudara, salah nangkap, saudara. Ya. Kenapa? Karena teologinya, ketuhanannya, percayanya belum benar. Ya, jadi selalu pikirannya yang namanya berkemenangan, oh saya berkuasa penuh, saya kaya, saya hebat, ya saya bisa menguasai segalanya dan seterusnya. Jadi selalu lirik lagunya digambarkan sebagai hal-hal yang duniawiah, saudara. Nah itulah yang menjadikan kekristenan kita melenceng jauh, saudara. Ya, yang seharusnya benar-benar mengikuti Tuhan, akhirnya mengikuti pengajaran-pengajaran atau pemikiran kita yang sudah jatuh dalam dosa, sudah dikuasai oleh iblis, saudara. Nah, itulah yang menjadikan kekristenan ini amburadul, saudara. Artinya kacau balau, dan walaupun orang itu sungguh-sungguh, tetapi tanpa menerima pengajaran yang benar, yang sesuai firman, ataupun diajar tapi nggak mau terima, karena mungkin sudah dari kecil menerima pengajaran yang sebelah itu, Tuhan harus untukku ya. Memang Tuhan untukku, saudara, nggak salah. Tuhan demikian mengasihi kami, kita, sampai dia turun dari surga, mati di kayu salib. Itu semua tujuannya untuk kita manusia. Ya. Tetapi ingat, saudara, caranya yang beda, saudara. Ya. Kalau Tuhan, ya,
modelnya itu rohani, saudara. Ya kita pikirannya yang namanya ditolong itu ditolong jasmani atau duniawi. Selalu begitu. Kalau Tuhan itu caranya adalah urusan rohani dulu. Jasmaninya itu nanti urusan dia. Ya, jadi kita jangan fokusnya ke hal duniawiah atau aku, ya, atau materi dan sebagainya. Ya, kesuksesan, wow, sukses diukur dari jumlah uang yang dikumpulkan. Sukses diukur dengan gedung yang besar, rumah yang besar banyak, gereja yang besar. Itu semua nggak salah, saudara. Tapi kalau fokus kita ke situ, kita menjadi orang Kristen yang mati dalam apa ya? Karena salah paham, saudara. Kasihan sekali. Ya. Dan banyak sekali pengajaran atau nabi-nabi palsu ya, yang mengarahkan kesuksesan adalah duniawiyah, mobil baru, paling mahal, wah, mantap masuknya gereja. Orang datang ke gereja berbondong-bondong cari gereja yang mewah, yang banyak mobil barunya, supaya saya kesawaban. Berarti ini pengajarannya benar nih. Saya ikut ke situ dan seterusnya. Sekali lagi, jumlah materi nggak salah, yang salah adalah fokusnya. Karena itu beda sekali dengan apa yang kita pelajari di Alkitab. Sekarang kita buka Roma 14 ayat 17. Apa yang dimaksud kerajaan Allah? Ya, ini maksudnya masuk kerajaan Allah. Orang Kristen kalau percaya yang benar adalah masuk kerajaan Allah, ya, di mana Allah sebagai raja. Nah, sekarang kita baca Roma 14 ayat 17. Ini baca ya, siapkan buka hati. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, ini perhatikan. Kerajaan Allah bukanlah soal makan minum. Ini makan minum, ini materi. Lambang materi, lambang duniawiyah, lambang nafsu sehari-hari. Ya memang lapar ya makan ya. Ini lambang sehari-hari ya. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini sampai ketemu Tuhan harus ini dipegang terus. Nah, jadi ini bukan masalah peraturan atau hal-hal duniawiyah, saudara. Bukan. Ini memang diperlukan, saudara, karena kita di dunia ini perlu makan, perlu minum, perlu rumah, ya perlu sarana dan prasarana. Nggak salah, Tuhan pun tahu. Ya, nyatanya Tuhan juga sering pergi. Tuhan pergi itu kan dulu zaman itu pakai sandal ya, saudara. Sandalnya pakai rumput. Nah, mestinya dia beli ya, saudara. Nah, dan dalam perjalanan juga makan minum. Jadi Tuhan ngerti ini perlu. Ya, tapi Tuhan ke dunia ini adalah mengenai hal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sebelum dijelaskan ayat 18 dulu. Buka. Ayo, 2, 3. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan Yesus dengan cara tadi, jangan fokusnya ke materi, ke duniawi, tapi fokusnya kepada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, maka ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Kalau enggak seperti ini, ya, dia tidak berkenan. Ya, kalau ajarannya adalah kita atau kita menerimanya adalah hal-hal lahiriah, ya, mukjizat, macam-macam lah yang hal-hal itu, walaupun mukjizat ada, tapi kalau fokusnya ke situ, Tuhan tidak berkenan, tidak mempercayakan dirinya kepada orang yang percaya kepada mukjizatnya. Nah,
Kalau kita ngajarnya benar atau mendapat pengajaran yang benar, yaitu fokus kepada Tuhan, ya kebenarannya itu, maka ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Dihormati manusia ini oleh orang yang sudah terima. Tapi kalau orang yang belum terima pengajaran ini tidak dihormati, tidak dianggap ngayal, itu sulit dan sebagainya. Jadi dua poin ini, dihormati Allah dan dihormati manusia. Tetapi kalau pengajaran kita terima salah, atau kita terima salah, atau mendapat pengajaran salah, kita terima itu, maka kita tidak berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Wah, percaya nggak omongan ini? Kita berangkat hamba Tuhan, ya dengan naik motor atau jalan kaki, beda, saudara. Diterima secara umum, karena kebanyakan belum terima pengajaran ini. Ya, jadi yang dinilai itu materinya, apa yang dia miliki. Nah, inilah saudara. Ya, jadi untuk itu kita perlu ya saudara, karena kita menerima ini, pengajaran ini untuk diajarkan lagi saudara. Ya, walaupun saudara bukan hamba Tuhan, paling tidak bersaksi bahwa aku punya Tuhan yang dahsyat sekali melampaui segala akal. Ya. Nah, kita kembali sekarang ke ayat 17. Ya. Jadi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan tapi soal kebenaran. Nah, inilah nomor satu, kebenaran. Kebenaran ini apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 6 disebutkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan kebenaran dan hayat ilahi atau zoe. Ya. Tidak ada satu orang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, atau kalau tidak percaya ya pada Dia, tidak ada. Ya. Nah, jadi kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 7 ayat 17 ada ayat yang mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Tapi ingat, ya, yang pertama adalah Yesus adalah kebenaran dan firman-Nya adalah kebenaran. Jadi kebenaran ini apa? Puncak kebenaran daripada Alkitab adalah Allah, Yesus, Allah menjadi manusia turun ke dunia. Ya. Melalui perawan Maria, dia dilahirkan. Ya. Hidup di tanah Yerusalem, di sana di tanah Israel, pelayanan 3,5 tahun, ya, hanya mati di kayu salib, ya. Dan bangkit hari ketiga naik ke surga, hanya mengutus Roh Kudus turun, ya, masuk ke dalam hati orang yang percaya. Nah, kebenaran yang paling benar itu, inti kebenaran itu, Yesus itu adalah itu. Ya, bangkit, mati, menebus dosa kita, mendamaikan kita dengan Bapa oleh darah yang Dia curahkan, dan bangkit, ya, naik ke surga bersama Dia. Saudara mungkin bingung, loh, saya ngasih dibangun begini, di surga. Ya. Jadi kita sudah dibookingkan, gitu kira-kira lah, kalau pesan pesawat atau pesan hotel. Ya. Efesus 2 ya, ayat 6. Nah, ini 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sudah menyiapkan tempat di surga. Ini sudah dibookingkan. Ya. Jelas ya, jadi membangkitkan kita sudah dibooking, ya. Disiapkan tempat di surga. Ini jaminan kekekalan. Jadi kita ya saudara, walaupun bukan berarti saya anti mukjizat, anti penyembuhan, anti yang bangkrut nggak jadi, atau yang cerai nggak jadi, bukan. Saya tetap mengakui itu ya. Tapi setelah mengalami itu, ya,
kita harus berubah. Ya, alur pikiran rohani kita berubah. Jangan selalu fokusnya yang namanya Tuhan itu hanya pelaku mukjizat duniawi. Yang paling dahsyat itu adalah melakukan mukjizat rohani, yaitu kebenaran itu sendiri, yaitu mati dan bangkitnya Yesus, dan sekarang mengutus Roh Kudus. Barang siapa percaya, dia akan menerima hayat kekal. Menerima itu memiliki zoe, hayat ilahi, yaitu Allah kebangkitan Yesus sendiri masuk ke dalam hati kita. Nah, inilah yang namanya kekristenan, saudara. Ada persekutuan ya, masuk sini. Ya. Percaya adalah menerima, baru berfungsi, saudara. Sekarang nggak percaya. Ini ada air, saudara. Percayakah saudara bahwa air ini bisa melerai haus saudara? Percaya? Percaya. Percayakah kalau saya ini mau memberikan kepada saudara? Percaya enggak? Ya. Saya berikan kepada Dani. Nah, dan ini bisa, saudara Dani kan haus ceritanya. Ini air bisa menghilangkan haus Dani. Percaya? Percaya. Percayakah ini akan diserahkan ke Dani? Ini dan nah, kalau nggak percaya nggak terjadi ini air. Ya kan, gampang kan? Nah, iya. Nggak percaya, ah, ini mungkin kurang cocok. Ya, saya contohnya ini yang masih baru ya. Ini saya kasih yang masih baru ini, saudara. Ini kayak sederhana, tapi aduh hebat loh. Tuhan kasih tahu dulu, saudara. Percayakah bahwa ini bukan yang lama ya? Ini baru masih ini ya. Percaya ya? Tadi ilustrasinya kurang tepat, saya bilang. Karena ragu-ragu ngerti, wah ini ragu-ragu ini. Kurang yakin aku akan memberikan ini, ya memang benar kan ini sudah saya minum tadi. Ya benar. Nah ini baru ini ya. Nah asli. Percayakah ini bisa melerai atau menghapuskan haus saudara? Percaya ya. Nah, ini mau saya berikan ke saudara supaya saudara hausnya hilang, ya tidak haus lagi. Percayakah saya berikan? Percaya. Oke. Sekarang siapa yang percaya maju ke depan? Ini. Ayo ini percaya enggak? Nah ini manusia susahnya di situ. Cuma mulutnya aja ya, ini bukti ini percaya enggak sih saudara, ini bisa haus kan, tadi sudah pujian-pujian gitu ya, haus. Percaya bahwa saya sungguh-sungguh mengasihi saudara, ingin memberikan air ini untuk saudara minum supaya enggak haus. Percaya, silakan ambil. Ayo sekarang. Nah bagus ya, ini ya. Ini sekarang tambah ini ya, percaya. Ini contoh yang baik, ini percaya benar ini. Nah, percaya. Sudah? Terima kasih. Ya, silakan duduk. Ini masih haus enggak? Masih. Kenapa sih masih haus? Nah, sebetulnya masih haus. Kalau belum diminum tadi sudah lumayan, datang ke sini ini. Saudara-saudara ini, kita ini ya banyak yang di sini sudah menerima itu, tapi belum tentu sudah meminumnya. Lah kalau sekarang sudah minum ya, nah, udah nggak haus lagi. Ya ini kayak lucu tapi ya benar loh, betul ini saudara, nggak main-main. Ya saya dapat dari dulu sudah puluhan tahun. Kamu percaya silahkan ngotot, percaya baca firman sebanyak mungkin, nggak salah, tapi nggak ketemu aku. Karena aku di firman itu berbicara tentang aku, lah kamu harus percaya, menerima aku. Baru nanti firmannya terbuka, jangan kebalik. Nah, seperti itu ya saudara.
Haleluya. Sudah siap? Sudah ngerti? Ya. Ini sekarang mulai dibagi dua. Ya. Blok kanan dan blok kiri. Ya. Bloknya ya, Bu. Satu yang benar-benar sudah menerima dan sudah meminumnya. Ya, hausnya sudah hilang. Tandanya apa? Ya, kalau tadi hausnya hilang, tandanya adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal ada di dalam hati orang tersebut. Dunia boleh gonjang-ganjing, peperangan boleh di mana-mana, resesi silahkan, dolar naik turun silahkan, emas naik turunnya silahkan. Aku tetap damai sejahtera karena Tuhan Sang Pencipta langit bumi ada di dalam diriku. Aku percaya sebagai anaknya, dia nggak mungkin menelantarkan aku. Pasti dia akan memberi yang terbaik bagiku. Walaupun secara mata mungkin tidak baik, tapi aku percaya karena dia di dalam aku di dalam dia. Damai sejahtera melampaui segala pikiran. Itulah namanya, kalau tadi mati masuk surga itu memang jaminan. Tapi saat di dunia ini kita ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kita telah didamaikan oleh darah Kristus, ya, melalui kematiannya. Dulu bermusuhan karena kita menerima turunan Adam yang telah jatuh, telah tersusupi iblis, ya, maunya mandiri dan materi, jumlah dan hal-hal yang fana. Sekarang kembali ke Tuhan yang kekal. Aku bersyukur. Nah, saya mau tanya, saudara di sini yang gak usah angkat tangan lah, ya. Akui saja, ya, kalau ya, pernah nggak benci atau bermusuhan dengan seseorang? Pernah kan? Nah, yang gak usah ngaku ini ya, percayalah Tuhan tahu mesti pernah, ya. Nah, sudahkah sekarang berdamai dengan segenap hati karena ketemu Tuhan? Kita hanya berdamai dengan orang itu. Nah, itu nanti kalau memang belum, ya, bisa dua, bisa saudara percayanya salah dengan Tuhan, karena kalau kita sudah didamaikan dengan Tuhan, maka kita pun ingin berdamai dengan semua manusia. Jadi tindakan pertama kalau sudah berdamai dengan Tuhan, kita kepengin kepada orang yang dulu saya sakiti atau yang dulu saya benci dan seterusnya, ingin berdamai. Karena Tuhan ingin perdamaian. Hasilnya itu menjadi ada kedamaian dalam hati. Kalau masih belum berani melangkah, bisa-bisa dia tuh belum damai dengan Tuhan. Karena urutannya adalah damai dengan Tuhan dulu, kedua damai dengan diri sendiri, dan damai dengan lingkungan. Urutannya gitu. Ya, kalau belum damai dengan Tuhan, nggak mungkin bisa damai dengan sendiri. Kecewa hidupnya. Kalau diukur-ukur, saya ini juga kecewa, saudara, dengan orang tua saya. Ya, kecewa, walaupun saya hidup disayang itu, disayangi orang tua, kecewa, tetap ada kecewanya, karena orang tua punya pikiran yang beda. Ya, jadi saya pernah bersaksi, saya seharusnya sekolah di Jerman, uangnya sudah ada, sudah diterima di Berlin, saudara, ya, di sana. Tapi setelah setiap saya meminta uangnya, mama saya selalu nangis, ya, karena saya ngomong nggak akan pulang Indonesia, nggak mungkin diterima di sini karena bisa teknologinya lain, nah, nggak ada kerjaan di sini. Nah, akhirnya jadi saya nggak berangkat. Memang tidak ngomong nggak boleh berangkat, tapi dengan nangis begitu saya jadi nggak tega, saudara. Ya, nanti jadi sakit-sakitan mama saya, ya saya nggak berangkat. Saya sih nggak nyalahkan mama saya, tapi saya kecewa terhadap hidup, saudara. Maksudnya kok nggak jadi, padahal saya senang sekolah dan senang belajar ilmu, saudara, ilmu sains, ya. Nah, kembali ya, saudara. Ada satu kedamaian melampaui akal. Sudahkah saudara dapat itu? Kalau belum, bisa-bisa saudara belum sesuai yang dimaksud Tuhan.
Karena Tuhan adalah damai sejahtera, ya. Maka kalau kita dapat Dia, kita pasti akan menyebarkan pembawa damai. Kalau pembawa damai masih bisa punya musuh, yang nggak benar, namanya belum pembawa damai. Ya, ya, kembali sekarang. Nah, kita buka sekarang Kolose 2 ayat 6. Nah, ini ya. Setelah ini kan dibaca bersama-sama 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Nah, tadi sudah diajarkan harus nerima ya percaya dan melangkah. Ya, kalau di lambangan minum ya diminum, ya. Ini orang yang telah lahir baru, percaya Tuhan, menebus. Ya. Tidak cukup, saudara. Ini termasuk lumayan banyak ini orang yang lahir baru di sini. Ya, paling banyak hanya yang di sana itu. Yang awang-awang percayanya di mulut, yang mukjizat-mukjizat. Ini sudah lumayan ini, sudah nerima. Ya, sudah lahir baru. Tetapi kalau kita tidak melanjutkan, yaitu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini tetap terus menerus ada persekutuan, ya, sambil masak, sambil cuci piring, sambil nyetir, sambil mandi, ada rasa syukur, ya, mensyukuri kebaikan Tuhan. Baiknya bukan materi, baiknya adalah penebusanmu, darahmu, bersyukur, ada persekutuan, ya. Terus tetap ini nggak boleh berubah terus menerus. Kalau kita tidak tetap, goyah, saudara. Ya, yang saya saksikan minggu yang lalu, goyah. Karena melihat suasana sepi, rumah nggak ada orang, yang biasanya ada istri, goyah. Nah, di situ sadar dirinya muncul. Maka ada rasa kesepian, ketakutan, ya pokoknya macam-macam. Nah, ini iblisnya mulai merecok. Karena apa? Waktu itu goyah ini di sini, tidak tetap. Jadi di samping lahir baru juga harus terus hidup dengan iman, saudara. Ya, jangan sampai lepas, sadar diri lagi, tetapi benar-benar terus menerus bersyukur. Apa dengan begitu jadi istri saya terus cepat pulang? Oh ya enggak, saudara, bukan begitu maksudnya. Tetap selama tugasnya belum rampung, ya belum pulang dulu, lagi didik susternya dulu. Nah, nggak apa-apa. Tapi suasana hatinya itu beda sekali, sudah. Ada sukacita damai, bukan sukacita damai nggak ada istri, bukan. Tapi bersama Tuhan, ya aku cukuplah begini. Ya, nggak pada butuh hidupnya, nggak jengkel dalam hati, karena banyak juga suami yang jengkel, ya, jengkel dalam hati, nggak senang sama istri, tapi nggak bisa mengungkapkan, atau nggak ada Tuhan, atau nggak mengonkan Tuhan, maka adanya sakit hati, kecewa. Nah, disitulah, saudara, mulainya retaknya keluarga, perselingkuhan, dan seterusnya. Banyak sekali kasusnya itu. Ya, kecuali dari muda anaknya bajingan, ya lain ya, saya nggak tahu. Tapi kalau dari mudanya baik-baik, suatu saat seperti itu, coba dicek, ya bisa-bisa tidak terjadi sinkron antara suami istri. Di samping itu si suami belum klik dengan Tuhan, belum tetap, maka gampang sekali digoda perempuan lain, saudara. Ya, kapal tenggelam kecuali perang itu semua karena bocor dari dalam, saudara. Ini. Ya, jadi tetap di dalam Dia. Ya, jadi jangan sampai lepas, ya, saudara. Yang namanya percaya adalah menerima. Ya. Menerima ini sekali lagi antara menerima manusia kita dunia dengan menerima yang dimaksud Tuhan itu beda, saudara. Kalau saya memberikan uang 100.000 ke Bang Kris, Bang Kris percaya dan menerima, betul? Secara hukum negara atau dunia ini, materi sentris ini,
hak saya sudah saya serahkan ke Bang Kris. Tapi apakah uang 100.000 itu benar-benar berfungsi bagi Bang Kris? Benar-benar berfungsi enggak? Saya mau bingung dah. Hah? Apa? Nah, kalau dibutuhkan untuk beli, itu pun belum berfungsi sampai pembelian ini benar-benar masuk ke mulut. Beli, misalkan diberi air, diberi apa? Ini diberi uang, akhirnya haus beli air. Ya benar sudah. Tapi selama ini belum diminum masuk, ini penting sekali ini. Ini belum. Bisa-bisa diminta anaknya kan? Mungkin kan apa istrinya? Benar enggak? Loh iya, ini kenyataan hidup kok. Yang benar-benar menjadi milik Bang Kris melalui uang itu sudah benar. Uangnya diberikan misalkan air karena haus. Enggak salah. Tapi belum sampai masuk si Kris itu datang, siapa namanya? Si anaknya. Dawa, kok si Kris ingatnya si Kris dulu terus. Krisnya Kris bapaknya ini Pak. Dawa, dia minta kan diberikan ke dia, ya ini nggak bagi Bang Kris nggak berfungsi. Ya, jadi yang namanya menerima ini benar-benar sudah dimasukkan. Ya, jadi bukan hanya amin amin terima kasih. Ya memang benar terima kasih diberi uang saya 100.000, ya terima kasih, tapi belum berfungsi. Ya, atau Bang Kris dipindah langsung lupa ya uangnya atau gimana lah ya, atau nanti ada tugas ke Papua hanya uangnya terselip di mana ini nggak dipakai, nggak kepake, ya nggak ada gunanya, betul? Nah. Ya jadi sekali lagi ya, yang namanya percaya adalah menerima, menerima adalah memiliki. Ini penting banget saudara. Lah memiliki apa? Ya memiliki Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Dan setelah itu kita semua sudah disiapin. Namanya berkat tidak tinggal dikelola dan dinikmati, saudara. Jangan dikejar-kejar terus. Karena kita sudah dikembalikan ke Taman Eden, saudara. Percaya enggak? Di Taman Eden waktu penciptaan manusia sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan telah menyiapkan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala isi bumi ya untuk dinikmati oleh manusia dan dikelola. Percaya? Buka Kejadian awal itu, jelas sekali. Tuhan memberkati mereka. Sekarang buka. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Baca ya, ini. Maka waktu saya selalu ingat ya, saya nggak pernah sekarang khotbah, terimalah berkat Tuhan. Saya nggak mau. Sudah terima saya. Maka saudara ya terima saja. Sudah terima, amin saja, bersyukur. Buktinya ini. Kalau saudara sudah benar loh terimanya pengajaran ini, kalau benar belum benar, masih tetap mengharapkan berkat Tuhan. Ini, ayo, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Berinilah bumi dan takutkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sampai sini dulu. Jelas ya, Tuhan memberkati mereka, sudah disiapin tadi kan tanaman dan hewan dan sebagainya, ya. Lalu berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, ini kalau saudara enggak, kenapa diperintahkan ini? Nah, mestinya kan
Kalau nggak diberi makanan dan minuman, ini kan mati. Bagaimana bisa beranak cucu? Nah, jelas Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Betul? Yang di atas tadi, nah, tinggal dikelola dan dinikmati. Saudara. Sudah diberkati ini, saudara. Kenapa kok kita rasanya nggak pernah diberkati? Sekarang buka Kejadian 5 ayat 3. Ya, jadi kita sudah diberkati, tinggal menikmati dan mengelola. Itu ada ayatnya di Kejadian 1 ayat, Kejadian 2 ayat 15 kalau nggak salah. Nah, sekarang kita lompat. Kenapa kita nggak pernah rasa puas dalam hidup? Kurang terus. Kejadian 5 ayat 3. Ya, kalau tadi kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Ya. Nah, sekarang ini kenyataan ini. Kalau kita salah percaya ini menjadi orang ini. Ya. 2, 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberikan nama Set kepadanya. Rupa dan gambar siapa? Nya gede apa kecil? Kecil. Ini nya berarti Adam kan? Adam yang telah jatuh dalam dosa tersusupi iblis. Amin. Ini kan sudah, ceritanya sudah terima makan buah terlarang ini. Mau mandiri dari Allah. Nah, ini yang namanya dosa warisan. Kekristenan mengenal dosa warisan. Ya, bukan harta warisan. Harta warisan nanti kalau kita percaya benar dengan Tuhan. Kita yang diharapkan, saudara mengharapkan apa namanya? Warisan hutang apa warisan harta? Ayo. Warisan, ada anak yang mewarisi hutang orang tuanya? Ada, khususnya orang bisnis banyak itu. Kalau pakai bangkrut, anaknya menanggung, ya, dijuali semua tanah dan bangunannya. Nah, kita ini menerima warisan bangkrutnya, ya, rasanya kurang terus, kecewa terus, ya, pokoknya duniawi itu. Nah, kenapa? Karena kita sebetulnya sebelum percaya Tuhan yang benar ini, percayanya kita seperti gambar Adam yang jatuh. Nah, oleh darah Kristus penebusannya kita dikembalikan, ya, istilah menjadi anak-anak Allah, menjadi saudara Tuhan. Maka dikembalikanlah tadi nyanya rupa dan gambarnya. Nyanya besar apa kecil? Yang pertama besar. Nah, kembali ke Taman Eden. Jadi berkatnya sudah melimpah. Amin. Nah, itu kalau saudara mau waras, mestinya mintanya yang warisan berkat, ya, bukan warisan kutuk, bukan warisan hutang kan. Nah, maka percayalah dengan Tuhan, percaya yang sesuai Tuhan. Nah, yang diajarkan hari ini. Ya, ingat saudara, Tuhan itu melihat hati. Ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 jelas Tuhan melihat hati. Jangan berusaha baik dulu, saudara. Nggak bisa. Karena kita ini turunan gambar yang sudah menceng ini. Ya, sudah disusupi iblis. Nggak bisa. Harus percaya dulu. Terima, nikmati Tuhan. Nah, atas persekutuan itu nanti akan muncul pikiran dan angan dan langkah yang sesuai Tuhan. Nah, itu baru yang namanya percaya yang benar. Ya, apakah jadi nggak punya semua kerjaan ditinggal? Oh ya bukan. Yang punya toko silakan jalankan. Yang punya perusahaan ya silakan jalankan. Yang menjadi pegawai misalkan TNI ya silakan jalankan terus. Tapi hatinya yang berubah. Ya. Fisiknya itu sama masih, kerjaannya ya sama. Tetapi hatinya berubah. Ya. Berubah benar saudara. Serius ini. Ya, memandang segala sesuatu, ya, itu dari sudut mata Tuhan, saudara, mendengar dari sudut telinga Tuhan, karena terus bersekutu. Nah, itulah damai sejahtera muncul. Dan kalau kembali, ya, ke Roma 14 ayat 17, saudara. Ya. Sebab kerajaan Allah
Bukanlah soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran. Ya, kebenaran ini jelas ya. Yesus Allah menjadi manusia, turun ke dunia, mati di kayu salib. Apabila aku percaya dalam namanya, menerima dia, menikmati dia, bersekutu dia, ya, maka damai sejahtera didapatkan. Ya, jadi kalau ada yang percaya tapi belum mendapat damai sejahtera, ini belum menerima Tuhan. Soalnya Yohanes 20 ayat 21, setelah Yesus bangkit, langkah yang pertama dia masuk ke pintu yang tertutup, langsung disebuli, dihembusi Roh Kudus. Damai sejahtera, terimalah Roh Kudus. Damai sejahteraku beda dengan damai sejahtera dunia. Ya, terimalah aku. Nah, ini sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai dan sukacita ini hubungannya dengan pelayanan, saudara. Ya. Ini luar biasa sekali, saudara. Kalau saudara mau melangkah, ya. Satu orang bertobat yang benar, sukacitanya ini melampaui duit berapapun, saudara. Ya. Saya pernah kaget jadi OKB ya, orang kaya baru. Sukacitanya beda, saudara. Dengan sukacita apabila ada kesaksian saudara kita yang benar-benar klik dengan Tuhan. Senangnya ini di sini, aduh, nggak bisa dibayar dengan uang, saudara. Serius. Ini sukacita karena melayani Tuhan, ya, mengizinkan apa yang aku punyai, aku berikan. Kalau dunia, aku punyai, aku berikan, rasanya itu kehilangan. Betul enggak? Saya punya uang 1 juta, saya berikan 100.000 ke Bank Kris. Berarti harta saya kurang 100.000. Betul enggak? Pikirannya kan mesti begitu kan? Tetapi kedahsyatan iman Kristen ini memberi, malah menikmati lebih banyak. Wah, hebat enggak? Kalau dunia memberi 100.000, kurang 100.000. Kalau saya memberi rohani, memberi Tuhan, saya dapatnya jauh lebih banyak. Ibarat saya memberikan 100.000, saya kembalinya bisa 200.000, 500.000. Dapat banyak. Luar biasa. Kenikmatan yang nggak bisa dibayar dengan uang. Serius. Karena mentaati Tuhan untuk bersaksi bagi dia. Kesaksian yang benar ya. Oke? Mudah-mudahan hari ini bagi yang sudah klik ya anggaplah sebagai penyegaran ya, refreshing. Tapi yang kira-kira belum klik ya, karena jelas ada standarnya ini, bukalah hati. Mulai Tuhan diajak bicara, jangan ngomong sendiri, saudara. Ya, jangan sok pinter. Mulai ngomong, Tuhan aku bodoh. Ya, saya bingung. Ini bagi orang ngajarnya begini. Di YouTube begitu, nanti di buku apa, lain lagi, yang benar yang mana Tuhan. Kalau kita percaya dia hidup, dia mesti bisa mendengar kita, dan bisa menjawab kita. Dan Tuhan paling senang kalau dia ditanyain itu, saudara. Karena pertanyaan itu menunjukkan kita ingin kenal dia secara pribadi. Dan dia bergairah sekali ingin klik dengan kita. Kita yang kadang-kadang tidak bisa terima. Ya. Dituliskan di Yesaya 62 ayat 5. Gairah Tuhan seperti pria pengantin, pria remaja terhadap pengantin wanita. Saudara, ini saudara yang pernah nikah kira-kira sudah ngerti. Gairahnya itu seperti itu. Nah, kadang-kadang si wanita ini hatinya masih ke pacar lama, saudaraku. Ya, jadi nggak terima pacar yang baru. Pacar lamanya apa? Ya duniawiah itu, material itu, aku, yaitu karakter iblis yang diturunkan oleh Adam yang jatuh dalam dosa. Ya, jadi itulah saudaraku, sekali lagi. Ya, ingat, Tuhan paling berkehendak, paling suka doa kita, doa yang ingin mengenal dia. Ya. Bukan doa memberi persembahan uang, bukan. Saya langsung di sini ngomong, berani saya. Bukan itu, silakan. Saudara boleh memberi uang banyak. Kalau belum klik, nggak mungkin damai sejahtera. Tidak mungkin. Ya berguna uangnya untuk gereja ya berguna. Ya untuk hamba Tuhannya ya berguna. Tapi saya tidak suka
Saya lebih suka saudara benar-benar terima Tuhan. Ya, jangan dianggap, wah semua pendeta seperti itu. Saya tidak. Bukan berarti istimewa waktu saya kaya raya. Bukan. Tapi saya telah mendapatkan sumber, segala sumber. Yaitu Tuhan Yesus. Ya, yang telah jelas, yakin, ya, suruh beranak cucu lah. Kalau saya ini beranak cucu kan rohani. Ya, waktu itu ditulisnya dunia jasmani. Ya, karena Yesus mulai. Nah, untuk ini kan peluang, betul, ya, dari Purwokerto ke Wangon, besok lusa ke Semarang, ya, katanya ada yang ke Jakarta, ya besok sih ke Jakarta juga. Nah, itu semua kan ada biaya. Lah suruh beranak cucu kalau nggak ada biaya bisa nggak? Ya nggak bisa. Loyo sih, betul nggak? Duniawi juga kan harus ada makanan, minum supaya sehat. Suami istri sehat baru terjadi ada beranak cucu kan begitu. Jadi saya percaya sekali Tuhan sudah memberkati, menyiapkan segalanya. Ya. Kalau memang Tuhan mengizinkan atau memerintahkan aku keluar negeri dan harus naik pesawat, pasti Tuhan akan mencukupkan. Amin. Nah, karena Tuhan pencipta langit bumi dan seisinya. Ya. Ya, jadi sekali lagi saya harapkan satu-satunya harapan saya itu, saudara. Ya. Bukan saya tidak menghargai partisipasi saudara ya dalam hal uang atau dalam hal tenaga, bukan, saya menghargai, tapi saya lebih suka kalau saudara itu benar-benar klik dengan Tuhan. Orang di luar sana pada bisa klik, belumnya nggak banyak ya, ada yang klik ya, benar-benar rindu. Oh, ini yang saya cari dari dulu. Sugih saudara, tapi kurang seru, suaminya sayang tapi kurang rasanya, nggak enak hidup di dunia rasanya. Ya, makanya dolan ke luar negeri ini itu, nggak ada rampungnya. Itu karena belum ketemu Tuhan. Padahal namanya untuk biayani pendeta, banyak. Amerika cepet ya, sangguni sana. Kemana 200 juta, enteng saja ya memang orang berduit ya. Tapi nggak ketemu Tuhan. Ya, itulah. Bisa diajarnya salah, bisa yang diajar menerimanya salah. Nah, itu jadi saya tidak mengatakan yang ngajar dok yang salah, tapi ya, yang menerima juga bisa salah. Akhirnya jadi kacau terus. Amin. Untuk firman Tuhan ya, mari kita tutup Alkitab kita ya. Ingat ya, bagian ini ditutup dengan diingatkan kembali telah menerima berkat Tuhan ya. Jadi kalau dulu kan semangat, mau menerima berkat Tuhan berarti belum menerima. Nah, sekarang diingatkan bahwa Tuhan telah memberkati. Seutuhnya segeluntung dia ada di dalam aku. Kurang apa lagi? Aku bersyukur. Ya, oke, mari kita bangkit berdiri menutup persekutuan malam pagi hari ini. Segala puji hormat hanya bagi Engkau, Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih juga untuk pagi hari ini, di mana Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu untuk mengajar kepada mereka, jemaat di tempat ini, GPI Elim, ataupun yang mendengarkan firman ini, untuk benar-benar percaya yang sesuai dengan apa yang Kau maksudkan ya Tuhan. Karena banyak dari kami yang sekarang hanya percaya secara umum. Padahal yang Kau kehendaki adalah percaya sama dengan menerima. Dan menerima adalah menjadi bagian dari orang tersebut. Dengan kata lain, persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Seperti Yohanes 17 ayat 3, di mana hayat kekal itu adalah mengenal Engkau secara pribadi, yaitu mengenal Allah yang mengutus Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bersukacita atas apa yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini, dan berbicara teruslah kepada kami ya Tuhan, baik yang sudah klik maupun yang belum. Engkau juga berbicara kepada mereka yang masih ragu-ragu,
Singkapkanlah dirimu Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang jelas bisa berkomunikasi dengan kami, yang sungguh-sungguh ingin berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini, katakan dengan iman, amin.